Gembira menjadi bintang. Pada hari ini kita akan membahas tips belajar efektif dan menjaga motivasi. Belajar tentu menjadi bagian terpenting bagi siswa, tetapi tidak jarang kita merasa malas, kehilangan semangat, atau kesulitan konsisten. Nah, untuk membahas hal tersebut sudah hadir Bu Ani dan juga Yora. Kita akan berbagi pandangan dan pengalaman. Yuk kita berkenalan dengan narasumber yang spesial hari ini. Bu Yora. Halo Bu Mulian, saya Kadek Yora Yogyakarta Mahfari Putri dari Sekdit 10 Komunikasi dalam Bahasa Inggris. Ani? Dan pasti ya, beberapa SMP dulu sudah ingat nama Bu Ani ya. Ini Ibu Kristiani Sarapina SSI, biasa dipanggil dengan Ibu Ani. Tahun ini Ibu diberi kepercayaan mengajar matematika dan juga BK PSBM di kelas 8 dan 9. Gitu ya. Dan siapa nih MC kita nih? Dan saya Anabel Maika Damerja dari OSIS Sekbid 4, prestasi akademik seni sesuai bakat dan minat. Di sini saya memiliki beberapa pertanyaan nih. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama, mengapa banyak siswa merasa sulit untuk konsisten dalam belajar? Menurut Bu Ani? Konsisten dalam belajar ya. Nah, memang ya, konsisten dalam belajar ini menjadi tantangan pastinya bagi setiap murid, karena memang kita ini banyak gangguan di sekitar. Nah, seperti apa? Salah satunya banyak keinginan-keinginan kita yang pastinya akan mengganggu kita konsisten dalam belajar. Contohnya sekarang itu anak masa kalian tuh game apa sih sekarang nih? Gen Z ya. Nah, Gen Z itu kan nggak jauh-jauh dari gadget ya. Nah, gadget ini isinya banyak. Media sosial iya, games juga iya, begitu bunyi ding, wah terganggu konsentrasi belajarnya kan. Siapa nih yang kirim pesan? Ada apa ini? Nah, keponya tinggi, tapi kepo terhadap gangguan-gangguan tadi. Jadi kalau mau konsisten belajar, niatkan diri, niatnya, oh hari ini mau belajar nih. Nah, mungkin itunya disetting handphonenya jadi flight mode ya kan. Jadi jauh dari handphonenya supaya bisa konsisten dalam belajar dan fokus tidak terganggu. Begitu, Abel. Begitu Bu. Kalau menurut Yora? Kalau dari sudut pandang aku, kami siswa terkadang merasa jenuh ketika rutinitas yang kita lakukan sama terus. Saat tugas menumpuk atau materi yang sudah dipahami, semangat belajar jadi menurun juga. Ibu tambahkan nih Bel, kayak tadi dibilang Yora kan dia suka jenuh ya. Nah dulu itu ibu pas zaman sekolah itu namanya ada teknik Pomodoro. Pomodoro ini berasal dari bahasa Italia, nah artinya tomat. Jadi dulu ada chef itu dia punya alat seperti tomat, itu reminder. Jadi 25 menit kita belajar, misalkan kita kasih waktu nih buat diri kita juga istirahat. Nah istirahat itu mau berapa? Nah kalau konsepnya Pomodoro ini itu dia 25 menit belajar, dia kasih waktu 5 menit untuk istirahat, kemudian ulangi lagi. Jadi harus ada rest juga untuk dirinya melakukan hal-hal yang dia minati supaya dia bisa refreshing. Nah, nanti kita ulangi lagi, lama-lama kita menjadi ingat apa yang kita pelajari. Karena kalau terus dipaksa udah saatnya jenuh nggak bisa ya Yora ya, langsung malah ngeblank. Jadi kita juga butuh istirahat, me time lah maksudnya kayak gitu ya, ada waktunya untuk me time. Wah begitu. Iya. Untuk pertanyaan yang kedua, apa kebiasaan sederhana yang dapat membuat proses belajar menjadi lebih efektif? Menurut Bu Ani? Kalau menurut ibu ya, kalau kita mau proses belajar itu efektif, berarti bukan harus dengan waktu yang lama ya. Yang lama itu belum tentu efektif. Bisa jadi dia belajarnya lama di kamar, tapi nggak tahu kemana-mana ya. Lama, belajarnya cuma 5 menit, nonton YouTube 20 menit. Nah, kesannya belajarnya sudah berjam-jam, padahal bukan. Nah kalau YouTube-nya itu pelajaran masih oke ya. Ternyata nontonnya, apa itu kan biasanya nontonnya tuh? Jangan nonton racing ya, si dulu ya, enggak. Oke ya, kalau ini seperti itu. Jadi tidak waktu yang lama, tapi usahakan di saat kita punya mood yang bagus, jadi dibangun dulu moodnya supaya nanti pada saat kita belajar itu sangat efektif. Caranya bagaimana? Mulai susun jadwal belajar. Nah, sudah mulai mendekati jadwal belajar, coba kurangi kesibukannya kan. Kalau harus main bola terus belajar, ya udah ngos-ngosan ya, nggak akan bisa lah fokus belajar. Kemudian mencatat tuh poin-poin penting
apa saja poin pentingnya, diulangi lagi materi-materinya supaya kita ingat. Contoh nih, Ibu minta nih catatan dari salah satu murid Ibu nih, karena kan mau diundang untuk tips ya kan. Contoh nih warna-warnain, karena dia mungkin senang lihat warna. Oh, kalau diwarnain ini berarti ini poin-poin pentingnya. Dia akan lebih ingat untuk mencari. Di saat dia butuh sesuatu, oh ya kemarin itu aku kasih warna ini, oh waktu itu aku kasih kotaknya, oh waktu itu aku gambar kembang-kembangnya, kayak gini kan. Nah ini dibuat sesuai dengan gayanya masing-masing, sukanya seperti apa, mau dikotakin, mau dilingkarin, mau diwarnain, mau dilukis, silahkan, tapi selama itu masih sejauh proses pembelajaran, itu menurut Ibu akan lebih efektif ya. Jadi fokus kepada hal-hal yang sudah direncanakan. Nah itu Abel dari Ibu. Kalau dari orang gimana ya? Kalau aku setiap ada ulangan aku belajarnya kecil, kayak 3 hari sebelumnya aku kayak Dibuat rangkuman lah ya, rangkumannya, hafalin yang penting. Jangan sistem SKS ya, sistem kebut semalam. Gak pernah masuk otak. Oh nggak bisa, jangan kebut semenit ya kan, mungkin juga. Nah sama ini juga ya, penting juga menjaga pola tidur, ya kan, tidur. Terus kadang kan kita kalau kemalaman, kita udah belajar nih, diporsir sampai jam 12 malam. Karena sebenarnya pencernaan kita itu dalam kalian remaja sampai jam 10 itu sudah mulai game over dia kan. Kalian paksa semakin kerja keras, jadi tidak maksimal sebenarnya belajarnya. Jadi kalau ada yang bergadang, saran Ibu, misalkan masih penasaran ya, pengen bergadang, bawa cemilan. Karena perut itu perlu dijaga juga supaya tidak sakit mah. Jadi selain pola tidur, jaga kesehatan. Salah satu 7% akibat apa? Tentang tidur. Bangunnya cepat kan? Iya, Tidurnya? Harus cepat juga, karena memang benar supaya kita hebat. Itu salah satu indikatornya memang kita harus jaga kesehatan. Jadi kalau kita begadang, saran Ibu beli cemilan lah ya, cemilan-cemilan yang sehat ya, supaya perutnya tetap terjaga. Kalau mau mengulang, sebaiknya mulangnya pagi aja. Kalau sudah malam itu udah low bed ya, kita juga perlu dicas dengan tidur. Begitu nak ya. Oh begitu Bu. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara mengatasi rasa malas dan menunda-nunda tugas sekolah? Menurut Bu Ani itu apa? Nah ini harusnya pengalaman kalian ya. Kalau pengalaman Ibu dulu tuh pernah. Kan nunda-nunda ini biasanya itu ya kita alami itu kalau kita punya godaan yang lain ya. Jadi ini memulai itu kadang-kadang susah kan. Nah, tapi begitu dimulai, lama-lama kadang-kadang keterusan. Nah, cara memulainya gimana? Mungkin itu dilihat ya, jadi supaya tidak tertunda-tunda, buat dulu sesuatu hal apa nih yang kira-kira membuat kita penasaran supaya kita tidak tertunda-tunda. Jadi kalau misalkan nih, kalau pelajaran, dari hari ini nih pelajaran yang saya paling suka yang mana ya? Oh pelajaran yang A, itu dulu dikerjakan. Supaya motivasinya dapat. Begitu mulai itu kita suka ketagihan jadinya ya, nih busnya lagi tugas yang lain lah gitu. Jadi akhirnya tidak menunda. Tapi kalau kita sudah mulai dari yang sulit, mau ngerjain yang mudah akhirnya jadi ikutan malas. Nah kurang lebih kayak gitu ya. Kalau pengalaman yang Ibu alami waktu dulu Ibu jadi siswa ya, jadi murid. Nah kalau Yora nih yang anak kekinian kan gimana Yora? Kalau aku sih kebalikannya, aku ngerjainnya sulit dulu baru yang mudah. Karena biar nggak terlalu banyak pikiran sih nanti. Habis itu Jadi masing-masing beda ya. Iya. Nah, jadi kalau Yora itu dengan dia kerjaan yang sulit bisa, berarti anggap yang mudah lebih cepat lagi selesai aja gitu ya Yora ya. Iya. Oh begitu Bu. Untuk yang pertanyaan keempat, apa yang bisa dilakukan ketika nilai diperoleh tidak sesuai harapan? Menurut Bu Ani itu gimana ya? Ya, kalau menurut Ibu ya, kalau tidak sesuai harapan kan namanya kan harapan itu bisa terjadi bisa tidak ya. Kalau tidak sesuai harapan jangan langsung ya ini pelajaran susah. Ya, ini aku nggak bisa. Jangan dijudge seperti itu. Jadi kata-kata kita itu kan doa kan ya. Jadi sebaiknya kalau kita memang tidak bisa saat itu, berarti saat itu kita memang belum terlalu siap. Jadi kita tidak mempersiapkan diri dengan maksimal. Jadi kita itu harus belajar dari kegagalan. Karena di saat kita istilahnya dapat nilai dari Bapak Ibu guru itu tidak sesuai target kita, berarti harus ada evaluasi dari kita. Apa nih yang kurang ya? Kenapa ya kemarin aku nggak bisa? Ya ampun ini doang, gampang ini gitu ya. Kok dia bisa sih? Nah, jangan iri sama temen yang bisa, tapi jadikan motivasi. Ih dia aja bisa, aku nanti bisa nih bab berikutnya. Nah jadi kalau menurut Ibu nih ya, kalau tidak sesuai harapan, jadikanlah itu cambuk untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi. Motivasi ke arah yang lebih positif,
bisa, pokoknya nilai maksimal itu 100. Semua orang punya harapan mendapat nilai 100. Nah, bagaimana prosesnya mendapatkan? Setiap orang pasti berbeda-beda. Mungkin Yora dengan itu langsung dapat bisa, ya kan? Kalau orang yang lain kan harus 5 kali. Nah, kayak gitu bisa juga kan. Jadi jangan jadi putus asa, tapi jadikan motivasi. Wah, begitu Bu. Kalau menurut Yora? Kalau aku sih terkadang juga dapat nilai yang bukan jelek tapi nggak memenuhi ekspektasi aku ya. Buat aku itu aku nggak merasa sedih sih, tapi aku percaya kegagalan itu bukan dari semuanya ya. Dari situ aku bisa introspeksi diri lah, di mana kekurangan aku, di mana kelebihan aku. Oh gitu. Untuk pertanyaan kelima, bagaimana cara menjaga motivasi belajar agar tetap semangat mencapai cita-cita? Menurut Bu Ani? Ya, kalau motivasi belajar itu benar ya harus dijaga. Karena kalau kita sudah kehilangan motivasi, melakukan apapun tidak semangat. Jadi caranya kita ingat, makanya juga gantungkan cita-citamu setinggi langit gitu ya. Tapi kita nggak ke langit kan, nggak gantungin ya. Artinya itu kan kiasan ya. Jadi kita itu punya nih target. Kan guru BK-nya sudah pada ini ya, udah pada nanyain kan dulu kan awal-awal coba pas PLS kan kita suruh ya cita-citanya apa. Cita-cita boleh berubah ya, tapi tetap harus punya cita-cita. Kenapa harus punya? Supaya kita punya target tuh, aku mau jadi dokter. Aku mau jadi dokter tuh aku harus perkuat nih mata pelajaran ini. Nah contoh nih yang mau jadi angkatan. Nah setahu ibu itu yang mau jadi angkatan dia tuh harus menjaga 5 mata pelajaran. Salah satunya itu adalah yang pertama biasanya matematika, pastinya ini ya nyawa nih ya. Nah, terus yang kedua tuh bahasa Indonesia, orang Indonesia kan bahasa Indonesia. Yang ketiga itu IPA. Terus bahasa Inggris, nah sekarang tuh IPS juga. Nah 5 ini kalau angkatan itu dia harus jaga nggak boleh di bawah 80. Nah jadi kan berarti gimana caranya supaya tidak di bawah 80? Oke, KTP kita di bawah 80, sekarang KTP kita 75. Apakah kita harus 75? Enggak kan? Enggak lah ya, kan ada 100 ya. Ngapain kita harus 75 kan gitu kan? Nah, jadi kembali lagi, oh aku mau jadi tentara nih, aku mau jadi akabrik nih gitu kan. Harus jaga nih apa ini nggak boleh sampai di bawah 80. Berarti apa? Dia harus drill dirinya latihan yang banyak. Latihan dirinya pasti nanti dia akan dapat hasil yang bagus. Jadi itu sih kalau kata ibu ya. Jadi harus punya apa capaiannya supaya semangatnya ada. Kalau dia nggak punya cita-cita, ya udahlah. Nanti belum mulai dia ulangan, belum mulai asesmen. Bu kapan remedial? Sakit gurunya ya. Nah itu nggak ada motivasi ya. Jadi kalau di awal kita sudah mulai itu ya pasti bisa. Walaupun hasil nih, contoh ibu kasih ya, ibu kasih inspirasi. Misalkan nih, Yora punya target, ya aku targetnya 100 gitu kan. Nah, misalkan Abel targetnya aku yang penting tidak remedial. Oke, sekarang misalkan Abel dapat nilai 80, tercapai nggak targetnya? Enggak sih. Tercapai, karena kan kamu tadi yang penting tidak remedial, ya kan? Nah Yora misalkan targetnya 100, tapi nilainya dapatnya cuma dapat 90. Tidak tercapai targetnya kan? Iya. Tapi target yang kamu buat dan Yora buat beda nggak? Beda. Nah, kamu tercapai targetnya tapi cuma 80. Yora tidak tercapai targetnya tapi 90. Lebih mana yang puas nilainya? Dapat 80 atau 90? 90 sih. Iya, kan gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke muridnya mau gimana gitu. Jangan ya, KTP-nya. Apa targetmu? Nah, kalau begitu kalau target kita 100, pasti dong serius ngerjainnya kan? Latihannya juga serius. Nah, itu mungkin dari ibu. Oh begitu Bu. Kalau menurut Yora itu gimana? Kalau motivasi aku dalam belajar sih, cita-cita aku ya, cita-cita aku tuh cukup susah sih kalau buat digapai menurut aku. Aku mendapat dukungan dari orang tua, teman-teman, dan guru-guru. Itu Jadi yang motivasinya itu didukung oleh orang tua ya, salah Iya. satunya ya. Terus apa lagi nak? itu yang buat aku mau jadi gimana ya? Semangat. Mempertahankan nilaiku. Selanjutnya orang tua sudah berusaha, aku harus berikan yang terbaik gitu Nah, kan ya. Ini di sekolah ini, di sekolah bagus di SMP Budi Mulia Bogor gitu ya. Masa iya biasa-biasa aja gitu ya Yara ya. Iya. Oh begitu. Wah sangat inspiratif sekali pembahasan kita hari ini. Terima kasih kepada Bu Ani dan juga Yora telah berbagi pengalaman. Dan ibu boleh tambahkan 10 cara belajar efektif? Boleh. Oke, ini ibu sudah sampaikan di pelajaran BK kelas 8 ya. Ibu baca ya, aku salah. Nah, yang pertama adalah tetapkan tujuan. Yang kedua, atur jadwal. Yang ketiga, ciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang keempat,
ringkasan itu penting. Nah, yang kelima, buat simbol atau kode-kode lah. Masing-masing kan punya gaya ya, kayak tadi ya, catatan anak murid ibu tadi ya. Kemudian yang keenam, pahami, jangan dihafal, apalagi matematika dihafal. Gampang ingat, gampang lupa ya. Jadi pahami. Kalau kita belum bisa menjelaskan ke orang lain, berarti kita belum paham. Jadi berlatih untuk menjelaskan kepada orang lain. Nah, yang ketujuh, jangan takut bertanya. Boleh bertanya ke teman yang sudah paham, boleh bertanya kepada guru, atau mungkin orang tua yang paham ya kan? Atau mungkin ada yang jelasin, ya silahkan bertanya. Yang kedelapan, harus tetap semangat. Tadi kayak pertanyaan tadi ya, supaya bisa menggapai cita-cita kan harus ada motivasi dan semangat. Yang kesembilan, manfaatkan teknologi. Kita udah punya teknologi ya. Bisa nyari jawaban di teknologi? Bisa banget ya. Matematika bisa dicari ya kan ya. Kayak apa kalian biasa pakai apa? Kalau matematika sih nggak pernah pakai. Nggak pakai. Pernah sih. Pakai apa? ChatGPT. Ada kan Ada. jawabannya? Tapi paham nggak caranya kan gitu ya? Jadi jangan cuma dicatat, tapi nggak ngerti. Jadi harus dipahami prosesnya. Jadi kalau udah paham, bisa menjelaskan ke orang lain, pasti bisa ingat ya. Yang terakhir itu harus istirahat yang cukup supaya tetap sehat. Jadi kalau kita sehat, ada jiwa yang kuat, kita juga bisa penuh semangat untuk hal apapun. Begitu tambahan dari Ibu. Ibu, tapi Oke. dari diskusi ini kita belajar bahwa keberhasilan dalam belajar tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, tapi juga oleh konsistensi, disiplin, dan kemauan untuk terus berkembang. Jangan takut menghadapi kesulitan atau kegagalan, karena setiap proses yang kita jalani hari ini adalah langkah menuju cita-cita di masa depan. Wah, tidak terasa ya kita sudah berada di penghujung podcast Gembira Menjadi Bintang. Hari ini, sebelum kita benar-benar mengakhiri podcast hari ini, saya ingin mengajak kedua narasumber untuk memberikan satu pesan singkat yang menjadi bekal bagi teman-teman SMP Budi Mulya Bogor. Kita mulai dari Yora ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Belajar itu bukan siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang terus bertumbuh. Luar biasa sekali ya. Sekarang kita dengarkan pesan dari narasumber kedua, itu Bu Ani. Ini udah siapkan ini. Ya, pesan dariku sederhana ya. Motivasi memang bisa naik dan turun, tapi disiplin akan membantu kita tetap melangkah. Ketika semangat sedang rendah, tetap lakukan hal-hal kecil yang mendukung tujuan kalian. Tahu lagu Jumbo? Gimana lagi? Sedikit demi sedikit engkau, itu kurang lebihnya ya, dan seterusnya ya. Dari sedikit demi sedikit hasil besar akan mengikuti. Yeay. Terima kasih kepada Bu Ani dan juga Yora atas pesan yang sangat menginspirasi. Nah, teman-teman, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa belajar efektif dimulai dari pengelolaan waktu yang baik, fokus pada tujuan, dan kebiasaan yang konsisten. Sementara motivasi dapat dijaga dengan mengingat impian, menghargai proses, dan terus percaya diri pada kemampuan diri sendiri. Ya, betul Abel. Ada sedikit tambahan ya dari Ibu ya, untuk para pendengar podcast hari ini. Ibu pengen kalian coba menjawab dalam hati ya, langkah kecil apa yang akan saya mulai hari ini untuk menjadi versi terbaik dari diri saya. Silahkan dijawab dalam hatinya masing-masing. Ingat, setiap bintang yang bersinar akan selalu terang dan dimulai satu cahaya kecil yang terus dijaga. Jadi harus dijaga ya cahaya kecilnya supaya berkilat dan menerangi dunia. Begitu ya, Apel. Wah, benar ya Bu. Baiklah, kini saatnya kita mengakhiri podcast Gembira Menjadi Bintang. Terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Saya Abel bersama teman kita yang hebat, Yora, dan guru kita yang tercinta, Bu Ani, pamit undur diri. Tetap semangat belajar, Tetap rendah hati. dan terus bersinar menjadi bintang. terima kasih atas seluruh pendengar podcast Gembira Menjadi Bintang SMP Budi Mulya Bogor. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah!